Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang pemrograman web kiat pemasaran. Dengan saya, Aprilia Wulan Megasari, NIM 190509740007. Saya Rahmadito Syarif, NIM 19050974023. Saya Yustin Dolansari, NIM 1905009740026. Saya Agustina Swawati, NIM 1905009740027. Dengan adanya web kiat pemasaran, ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mendapat informasi terkait materi pemasaran. Web yang dibangun menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, diantaranya HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Ini terwujud karena pemilik ingin memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Di dalam web ini terdapat materi, video penjelasan, dan juga kuis yang dapat diakses oleh pengguna. Website ini dapat diakses oleh pengguna umum yang ingin mengetahui informasi terkait dunia pemasaran. Tujuan. Yang pertama, mengetahui bentuk rasionalisasi dari web kiat pemasaran. Yang kedua, mengetahui apa saja fitur yang ada pada web kiat pemasaran. Yang ketiga, mengetahui daftar pengguna yang dapat mengakses website kiat pemasaran. Yang keempat, mengetahui grafik dan diagram dari website kiat pemasaran. Yang kelima, mengetahui struktur kode dan program dari website kiat pemasaran. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya terdapat masuk, selanjutnya beranda, yang ketiga ada materi, keempat ada kuis, yang kelima ada tentang, yang keenam ada ulasan, yang ketujuh ada kelola data, dan yang terakhir ada keluar. Untuk daftar penggunanya ada 3. Yang pertama adalah admin, mana admin adalah seseorang yang bertugas mengelola isi dari web. Selanjutnya ada pengguna umum, di mana pengguna umum yaitu orang umum yang dapat mengakses semua yang ada di website, terkecuali pada bagian ulasan website. Selanjutnya terdapat pengguna anggota atau member, sama halnya dengan pengguna umum, namun yang membedakan pengguna anggota dapat melihat dan memberikan ulasan pada website. Selanjutnya, grafik dan diagram. Di sini terdapat flowchart, ada flowchart admin dan flowchart pengguna. Pada bagian flowchart ini menunjukkan diagram bagaimana proses alur jalannya sistem yang ada pada website. Untuk flowchart pada bagian admin, dimulai pada bagian mulai, selanjutnya masuk, selanjutnya menginputkan nama pengguna dan kata sandi, selanjutnya melakukan validasi. Apabila tidak, maka akan melakukan masuk kembali dan menginputkan kembali nama pengguna dan kata sandi. Namun apabila setelah divalidasi benar, maka akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu mengelola bagian dashboard dan keluar. Selanjutnya proses flowchart bagian admin selesai. Di samping itu juga terdapat flowchart untuk pengguna. Pada bagian flowchart pengguna, ini pada bagian mulai, selanjutnya terdapat proses, ada halaman utama, selanjutnya proses menampilkan bagian materi, kuis, dan tentang, selanjutnya pengguna masuk dan menginputkan nama pengguna dan kata sandi. Apabila terdeteksi sebagai anggota, maka akan dilanjutkan menuju pada bagian ulasan. Namun apabila tidak terdeteksi sebagai anggota, maka akan kembali pada bagian materi, kuis, dan tentang, dan melakukan pendaftaran pada bagian daftar, kemudian memasukkan kata sandi dan nama pengguna yang sudah didaftarkan tadi. Selanjutnya,
baru bisa mengakses bagian ulasan, keluar, dan selesai. Selanjutnya yaitu use case diagram. Di sini ada use case diagram sistem. Admin masuk, kemudian admin login, admin dapat mengelola beranda, mengelola data pengguna, dan mengelola data ulasan. Nah, untuk penggunanya ada umum, ada yang anggota. Pengguna umum hanya dapat mengakses halaman utama, akses materi kuis tentang, tetapi tidak bisa mengakses ulasan. Agar bisa mengakses ulasan harus menjadi pengguna anggota, daftarkan diri terlebih dahulu, kemudian login. Setelah itu baru dapat mengisi ulasan. Berikut ini ERD dari kiat pemasaran. Ada entitas materi yang memiliki atribut ID materi dan judul materi. Kemudian entitas file, ada hyperlink, video, nama file, ID file. Kemudian entitas pengguna, terdapat atribut username, password, ID pengguna. Entitas materi, ada ID materi dan judul materi. Entitas admin, ada atributnya ID admin, username, dan password. Entitas kuis, atributnya soal, ID kuis, dan hasil. Yang terakhir yaitu entitas ulasan, terdapat atribut ID komentar, emoticon ekspresi, dan isi komentar. Ini merupakan CDM dari kiat pemasaran, seperti yang ada pada layar sekarang. Selanjutnya juga terdapat PDM dari website kiat pemasaran. Sekian penjelasan singkat mengenai website kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengkodean untuk websitenya. Selanjutnya, sebelum memasuki bagian penjelasan kode program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang user interface website kiat pemasaran. Yang sebagai berikut, yang pertama ada bagian beranda. Berikut ialah tampilan beranda seperti yang ada pada layar. Dan terdapat juga tentang, di mana tentang tersebut menjelaskan sedikit tentang website yang telah dibuat. Ada tujuan, yang dimana tujuan ialah tujuan dari website yang telah dibuat. Selanjutnya, ada sosial media dari website yang telah dibuat. Selanjutnya, pada bagian materi. Berikut ialah tampilan dari materi yang dimana pada halaman ini pengguna dapat melihat modul materi, mengunduh materi, dan menonton video penjelasan. Pada bagian ini, pengguna juga mendapat beberapa materi yang telah diunggah oleh pembuat website. Selanjutnya pada bagian kuis. Pada bagian kuis ini, pengguna dapat menjawab beberapa kuis yang telah dibuat dengan cara menekan icon mulai pada tampilan kuis. Setelah tampilan kuis dimulai, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini.
Setelah itu pengguna bisa mencoba untuk melakukan menjawab soal yang telah dibuat oleh pemrogram. Selanjutnya ada bagian tentang, di mana pada bagian tentang kali ini menjelaskan tentang beberapa penjelasan tentang website, tujuan website, serta personal kontak yang bisa dihubungi untuk website yang telah dibuat. Setelah itu ada bagian ulasan. Pada bagian ulasan, pengguna dapat memberikan beberapa ulasan tentang website yang telah dibuat. Namun, pada bagian ulasan ini hanya berguna atau bisa diakses oleh pengguna member atau anggota member. Untuk anggota umum, bagian ulasan ini tidak dapat diakses karena tidak memiliki akses. Setelah itu, pada bagian admin. Pada bagian admin terdapat 4 tampilan. Yang pertama, beranda. Bisa dilihat pada layar, ini tampilan berandanya. Setelah itu, tampilan data pengguna. Pada tampilan data pengguna, admin dapat mengubah atau mengedit data pengguna dari website yang telah dibuat. Selanjutnya, ada data ulasan. Pada data ulasan, admin bisa mengedit atau menghapus dari beberapa ulasan pengguna yang telah dikirim pada website. Sekian penjelasan fitur dari website Kiat Pemasaran. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang kode program dari website Kiat Pemasaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program dari database website. Yang pertama, pada bagian SQL basis data PEMWeb. Di sini terdapat 2, yaitu database comment dan juga database user. Untuk database comment, di sini terdapat database tentang ulasan yang ada pada website. Selanjutnya, pada bagian user atau pengguna. Pada bagian ini terdapat ID dari pengguna, nama pengguna, username pengguna, dan juga password. Dan juga level atau tipe dari pengguna tersebut, yaitu admin dan juga pengguna. Selanjutnya, pada bagian koneksi PHP. Pada kode program ini menjelaskan tentang pengkoneksian database ke dalam website, yakni database PEMWeb. Untuk bagian indeks HTML, ini merupakan kode program pada website yang bagian halaman utama atau beranda. Selanjutnya pada bagian style CSS, kode program ini mengatur tampilan pada halaman utama atau beranda pada website. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program untuk bagian daftar. Untuk nama file daftar.php, yang pertama di sini terdapat include dari koneksi.php. Selanjutnya terdapat
Elemen diantaranya ada nama pengguna, dan kata sandi. Selanjutnya menuju pada bagian proses daftar. Pada bagian kode program ini, setelah pengguna memasukkan elemen nama pengguna, dan kata sandi, data tersebut akan masuk pada bagian database. Selanjutnya, apabila pengguna dapat melakukan pendaftaran, maka akan muncul notifikasi pendaftaran akun berhasil. Selanjutnya diarahkan pada bagian halaman masuk atau login. Apabila pendaftaran tidak berhasil, maka akan menampilkan notifikasi error. Selanjutnya, menuju pada bagian login. Untuk nama file login.php, di sini terdapat kode program yang menjelaskan di mana setelah pengguna melakukan proses daftar, pengguna dapat memasukkan data di awal tadi dengan nama pengguna dan kata sandi. Apabila pengguna dapat memasukkan nama pengguna dan kata sandi dengan benar, maka akan diarahkan pada bagian halaman beranda. Selanjutnya menuju pada proses login. Pada bagian kode program proses login.php ini dimulai dari mengaktifkan session pada PHP, selanjutnya menghubungkan PHP dengan koneksi database dengan include koneksi.php, selanjutnya menangkap data yang dikirim dari form login berupa username dan password. Selanjutnya akan dicek apakah username dan password sesuai pada database. Apabila pengguna terdeteksi menggunakan level sebagai admin, maka pengguna akan diarahkan pada bagian halaman admin. Namun apabila pengguna website memasukkan bagian username dan kata sandi terdeteksi sebagai levelnya sebagai pengguna, maka nantinya akan diarahkan pada bagian ulasan. Selanjutnya pada bagian logout. Pada bagian kode program logout.php ini dimulai dari mengaktifkan session PHP, selanjutnya menghapus semua session yang ada, dan mengalihkan halaman kembali pada halaman login pada bagian login.php. Selanjutnya menuju bagian login.css, di mana pada kode program login.css ini mengatur tampilan pada bagian daftar dan masuk. Selanjutnya, ialah kode program dari bagian menu. Yang pertama ada bagian materi.html. Pada bagian ini terdapat kode yang dibuat untuk mengatur dan menambahkan beberapa penjelasan materi. Selanjutnya, pada kode ini juga disisipkan juga beberapa link untuk melihat modul, unduh file, dan menonton video penjelasan. Selanjutnya pada bagian materi.css. Pada kode program ini kode ini bertujuan untuk mengatur tampilan halaman materi. Selanjutnya pada kode program bagian quiz.html. Pada bagian ini terdapat kode program yang dimana mengatur elemen-elemen yang terdapat pada halaman kuis, seperti tombol mulai, tombol selanjutnya, total pertanyaan, hasil kuis, dan juga total skor dari pengguna setelah menjawab kuis. Selanjutnya ada bagian quiz.css. Pada bagian ini, kode program diatur untuk yang bertujuan untuk mengatur tampilan
halaman pada kuis. Selanjutnya ada pertanyaan .javascript. Pada bagian ini kode program dibuat untuk mengatur pertanyaan-pertanyaan pada app.javascript. Pada bagian ini merupakan kode program yang diatur agar kuis dapat berjalan dan kuis dapat dibuat secara acak dan ada pengaturan untuk membetulkan jawaban di saat pengguna mengklik jawaban yang salah. Yang dimana saat pengguna mengklik jawaban yang salah, maka ada pembetulan jawaban, yaitu jawaban yang benar akan berwarna hijau dan jawaban yang salah akan berwarna merah. Pada bagian ini juga terdapat kode yang diatur untuk bertujuan menunjukkan hasil, jumlah total, jumlah salah, dan juga hasil nilai dari pengguna setelah menjawab kuis. Selanjutnya bagian tentang .html. Pada bagian ini, kode program dibuat untuk menjelaskan beberapa keterangan tentang website yang telah dibuat. Selanjutnya ada bagian kontak.css. Pada bagian ini, kode program diatur untuk mengatur tampilan halaman pada halaman tentang, yang dimana pada halaman ini terdapat beberapa icon-icon seperti kontak personal, email, dan beberapa icon lainnya. Selanjutnya pada bagian ulasan .php. Pada bagian ini kode program diatur di mana pengguna dapat memberikan ulasan dengan cara memasukkan email, nama, kemudian memberikan beberapa komentar. Setelah itu ada bagian ulasan .css. Pada bagian ini kode program bertujuan untuk mengatur tampilan halaman pada ulasan .php. Selanjutnya ada bagian emoji.javascript. Pada bagian ini kode program dibuat untuk mengatur atau memberikan elemen emoji seperti emoji marah, senang, dan juga mengatur agar pengguna dapat memberikan penilaian berupa bintang, mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program untuk bagian admin. Yang pertama yaitu function.php. Seperti ini kode programnya. Kode program ini untuk menampilkan navigasi pada halaman admin. Selanjutnya ada admin.php. Seperti berikut kode programnya.
admin.php ini akan menampilkan isi dari halaman beranda admin. Selanjutnya, read.php. Kode program ini digunakan untuk menampilkan atau memanggil data dari database bagian tabel user. Yang dalamnya ada jumlah tabel tiap halaman dan seterusnya. Selanjutnya berikutnya ada create.php. Berikut kode programnya. Create.php ini digunakan admin untuk menambahkan data baru pengguna dengan memasukkan nama user, nama password, nama user, dan password. Selanjutnya, data tersebut tersimpan pada bagian database tabel user. Kemudian ada update.php, di mana kode program ini digunakan untuk mengupdate data pengguna. Hampir sama dengan create.php, tapi di sini dilakukan untuk update data, bukan tambah data. Kemudian ada delete.php. Kode program ini digunakan untuk menghapus data program, dapat memilih data yang akan dihapus, dan ada konfirmasi sebelum menghapusnya. Klik ya jika ingin melanjutkan menghapus data, dan tidak jika batal menghapus data, dan kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya ada readCommand.php. Kode program ini digunakan untuk menampilkan ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengguna. Menampilkan atau memanggil data dari database bagian ulasan. Kemudian ada delete atau deleteCommand.php. DeleteCommand.php ini digunakan admin untuk menghapus ulasan yang diberikan pengguna, memilih data yang akan dihapus, kemudian konfirmasi sebelum menghapusnya, klik tombol ya jika ingin menghapus data dan tidak jika batal menghapus data, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Yang terakhir ada admin.css. Kode program ini akan digunakan untuk mengatur tampilan-tampilan yang dari keseluruhan halaman admin. Seperti warna-warna dan pemberian warna, tulisan, jenis font, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kode program yang digunakan untuk membuat website kiat pemasaran. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan terkait dengan fitur-fitur yang ada dan bagaimana proses mengaksesnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada website kiat pemasaran dan juga cara untuk mengaksesnya.
Yang pertama kita ketikkan dulu localhost USBN Web. Berikut ini adalah halaman utama dari kiat pemasaran. Isinya sebagai berikut: tentang tujuan dan juga sosial media dari kiat pemasaran. Selanjutnya pada bagian materi. Pada bagian materi kita bisa melihat bahwasanya terdiri atas beberapa materi, dan juga kita juga dapat melihat modul, unduh file, dan juga tonton modul. Sebagai berikut. Ini untuk melihat modul, kemudian untuk unduh file sudah terdownload, dan untuk tonton video kita akan dialihkan ke link dari video tersebut. Selanjutnya pada bagian kuis. Untuk bagian kuis kita bisa klik pada bagian mulai untuk memulai kuis, menjawab. Selanjutnya terus jawab sampai selesai, dan kemudian ini adalah tampilan untuk hasil kuis. Ada beberapa pertanyaan, mengisi benar, salah, persentase, dan total skor. Klik kembali ke menu untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya pada bagian tentang, kita dapat melihat profil dari kiat pemasaran, tujuan, dan juga kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya untuk bagian ulasan, kita harus memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi nama pengguna atau username agar dapat mengakses ulasan. Tampilan ulasan seperti berikut. Kita dapat memasukkan nama, email, dan juga komentar. Juga dapat mengirim emoji untuk memberikan ulasan seberapa baik dari materi yang ada pada website kiat pemasaran. Selanjutnya untuk kita dapat masuk ke bagian admin. Masukkan dulu username dan password. Berikut ini adalah halaman admin. Pada halaman admin kita dapat mengubah, menambahkan, atau bahkan dapat menghapus data dari pengguna. Misalkan kita menambahkan data, beri nama dan password, kita pilih admin atau pengguna, tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Kita lihat data pengguna GMI telah ditambahkan. Untuk mengedit kita bisa klik ini, kita edit nama pengguna, edit, dan kita pilih kembali kategori dari pengguna tersebut. Data berhasil diedit dan kita lihat dapat. Untuk menghapus kita tinggal klik apakah Anda yakin menghapus ID 15? Ya, berhasil dihapus. Kita lihat berhasil dihapus untuk ID 19.
Selanjutnya untuk data ulasan. Pada data ulasan kita hanya bisa menghapus ulasan yang telah diberikan pengguna. Setelah itu keluar. Baik, sekian penjelasan dari fitur-fitur yang ada, dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.